Undangan dari sanggar. Di tengah kota kecil yang terletak di pinggir hutan, terdapat sebuah sanggar tari yang dikenal dengan keanggunan dan keindahan pertunjukannya. Sanggar itu dikelola oleh Bu Yanti, seorang wanita berusia 50 tahun, yang dikenal karena ketegasannya dan ambisi yang tak terbendung. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengembangkan bakat tari di kota tersebut, dan ia selalu mencari cara untuk mempromosikan sanggarnya lebih jauh. Suatu sore, di sanggar tari lokal, Karin, Ayu, dan Desita, tiga gadis muda berbakat, sedang berlatih untuk penampilan mereka di acara tahunan kota. Mereka adalah sahabat sejati, saling mendukung dalam setiap gerakan tari dan impian. Karin, yang tertinggi di antara mereka, memiliki keanggunan alami, sementara Ayu memiliki kecepatan dan ketepatan gerakan yang luar biasa. Desita, meski lebih pendiam, memiliki daya tarik yang membuatnya menonjol di atas panggung. Ketika latihan berakhir, Bu Mayang, pelatih mereka yang penuh perhatian, memanggil ketiga gadis itu. Dengan senyum di wajahnya, ia mengumumkan bahwa mereka mendapat undangan untuk tampil di peresmian sanggar baru Bu Yanti. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan bakat kalian, kata Bu Mayang bersemangat. Pastikan kalian mempersiapkan diri dengan baik. Bu Yanti adalah sosok yang sangat berpengaruh. Karin, Ayu, dan Desita merasa terhormat sekaligus bersemangat. Mereka berbagi mimpi dan harapan tentang penampilan mereka, membayangkan bagaimana penonton akan terpesona oleh penampilan mereka. Namun, di balik rasa antusiasme itu, ada juga ketegangan yang tidak bisa dihindari. Mereka tahu bahwa tampil di hadapan Bu Yanti adalah tantangan besar. Hari yang ditunggu pun tiba. Dengan riasan dan kostum terbaik mereka, ketiga gadis itu berangkat menuju sanggar baru Bu Yanti. Bu Mayang mengantar mereka, memberikan dorongan semangat terakhir sebelum mereka melangkah ke dunia yang baru. Ingat, tetap tenang dan nikmati setiap gerakan. Kalian mampu, ujarnya. Setibanya di lokasi, mereka disambut oleh suasana megah. Sanggar baru itu berdiri anggun dengan arsitektur yang modern, dikelilingi oleh taman yang indah. Namun, ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Meskipun bangunannya megah, suasana di dalam terasa mencekam. Ruangan yang luas dan nyaman itu dilengkapi dengan cermin besar di dinding, tetapi tidak ada suara yang terdengar, hanya kesunyian yang menghantui. Mereka bertemu dengan Bu Yanti, yang tampak anggun dan berwibawa. Ia mengenakan gaun panjang berwarna merah tua yang menambah aura misterius di sekitarnya. Selamat datang, gadis-gadis, sapanya dengan senyuman yang bisa menghangatkan hati, tetapi Karin merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dalam tatapan Bu Yanti. Setelah berbincang sejenak, Bu Yanti mengarahkan mereka ke sebuah kamar luas di dalam sanggar. Kamar itu berfungsi sebagai ruang ganti dan tempat istirahat. Saat mereka masuk ke dalam, Karin merasakan angin dingin yang tidak biasa. Ia berpaling ke jendela dan melihat seorang gadis muda berdiri di luar, wajahnya pucat dan mata kosong menatap ke arah mereka. Namun, saat Karin ingin memperhatikan lebih dekat, gadis itu tiba-tiba menghilang. Malam mulai menjelang, dan setelah berlatih, ketiga gadis itu bersiap untuk tidur. Namun, Karin tidak bisa tidur. Ia terbangun oleh suara gemerincing yang aneh. Suara tersebut terdengar seperti lonceng kecil yang berbunyi lembut, mengundangnya untuk mencari tahu asalnya. Dengan pelan, ia keluar dari tempat tidurnya dan mengikuti suara itu. Setelah menelusuri koridor yang gelap, Karin tiba di ruangan latihan. Di sana, ia melihat seorang wanita menari dengan anggun. Gerakan tariannya begitu memukau, seolah-olah ia berada dalam dunia lain. Karin terpesona, tetapi ketika ia berusaha mendekat dan menyapa, wanita itu menghilang seolah ditelan kegelapan. Karin tertegun, kebingungan dan rasa ingin tahunya semakin membara. Aroma bunga yang aneh tiba-tiba mengisi udara, membuatnya merasa tidak nyaman. Ia bertanya-tanya dalam hati, siapa wanita itu dan mengapa ia merasa seolah terhubung dengan tarian yang dilihatnya. Keesokan paginya, Karin tidak bisa menghilangkan bayangan pengalaman malam itu. Ia merasa ada sesuatu yang perlu diungkap. Ketika hari berlalu,
Ia mencoba untuk mengintip ruangan yang ia lihat, tetapi Bu Yanti muncul secara tiba-tiba, menatapnya dengan tatapan tajam. "Ada yang ingin kau lihat, Karin?" tanyanya dengan nada yang menggugah rasa curiga. Karin merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Bu Yanti. Semangatnya untuk menemukan kebenaran semakin kuat, meskipun ia tahu itu bisa membawa risiko. Dalam hati, ia bertekad untuk mencari tahu lebih dalam tentang sanggar dan rahasia yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Dengan rasa penasaran yang membara, malam berikutnya, ia bertekad untuk mengungkap misteri di balik sanggar baru Bu Yanti. Ritual tersembunyi. Malam itu, Karin terbaring di tempat tidurnya, tetapi matanya tidak bisa terpejam. Bayangan tarian misterius wanita yang ia lihat sebelumnya terus menghantuinya. Suara gemerincing dan aroma bunga yang tidak dikenalnya masih terbayang jelas dalam pikirannya. Setiap kali ia mencoba untuk memejamkan mata, wajah gadis itu muncul, menatapnya dengan tatapan kosong dan penuh kesedihan. Rasa penasaran itu tidak memberikan ruang untuk tidur yang nyenyak. Karin memutuskan bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang sanggar baru Bu Yanti. Ia merasa terikat dengan kejadian malam sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia ingin menggali lebih dalam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia memanggil Ayu dan Desita untuk berbicara tentang apa yang ia alami. Namun, saat mereka berkumpul, Karin merasa bahwa teman-temannya tidak sepenuhnya memahami betapa seriusnya situasi ini. "Apakah kalian tidak merasa aneh dengan semua ini?" tanya Karin, suaranya bergetar. "Gadis yang aku lihat, dan suara itu, semuanya terasa salah." Ayu mengerutkan dahi, "Mungkin hanya imajinasimu, Karin. Kita semua merasa tegang karena penampilan ini. Jangan terlalu dipikirkan." Desita, yang biasanya lebih pendiam, menambahkan, "Tapi jika ada yang aneh, kita harus berhati-hati. Mungkin kita perlu memeriksa ruangan yang tidak biasa itu." Karin merasa lega mendengar dukungan Desita. "Ya, kita harus melakukannya malam ini. Kita perlu tahu apa yang terjadi di sana." Saat malam tiba, ketiga gadis itu berusaha untuk tetap tenang. Dihiasi oleh cahaya bulan yang temaram, mereka melangkah perlahan menuju ruangan latihan, tempat di mana Karin melihat wanita menari. Suasana di dalam sanggar terasa mencekam, seolah-olah ada yang mengawasi setiap langkah mereka. Meskipun ketakutan menyelimuti, rasa penasaran yang mendalam membuat mereka terus berjalan. Ketika mereka sampai di depan pintu ruangan latihan, Karin merasakan getaran aneh di tubuhnya. Ia menoleh ke arah teman-temannya, dan mereka saling memberikan tatapan penuh semangat. "Ayo," bisiknya, dan mereka membuka pintu perlahan. Ruangan itu tampak kosong, namun ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Di dinding, cermin besar memantulkan bayangan mereka, dan di tengah ruangan, ada altar kecil yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah hampir padam. Karin merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan ia tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ketika mereka mengintip lebih dekat, tiba-tiba mereka mendengar suara gemerincing yang sama seperti yang Karin dengar malam sebelumnya. Suara itu semakin mendekat, dan mereka bersembunyi di balik pintu, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka melihat Bu Yanti, mengenakan gaun panjang berwarna hitam, berdiri di depan altar dengan ekspresi serius. Di sampingnya, ada seorang gadis lain yang terikat, wajahnya ketakutan. Karin merasa hatinya berdegup kencang. "Itu gadis," bisiknya, mengenali gadis yang sebelumnya ia lihat di luar jendela. Gadis itu tampak pucat dan penuh rasa takut, sementara Bu Yanti mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenalnya. "Dia sedang melakukan sesuatu yang tidak baik," Desita berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. "Kita harus menghentikannya." Karin mengangguk, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa melawan Bu Yanti sendirian. Mereka harus mencari cara untuk menghentikan ritual itu tanpa menarik perhatian. Dengan hati-hati, Karin mengeluarkan ponselnya dan merekam semua yang terjadi di depan mereka. Ia yakin ini akan menjadi bukti yang bisa mereka gunakan. Ketika Bu Yanti mulai mengangkat sebuah pisau kecil, Karin merasa panik.
Kita tidak punya waktu lagi, serunya, dan mereka segera keluar dari persembunyian. Bu Yanti, apa yang kau lakukan? Teriak Karin, berusaha menarik perhatian wanita itu. Bu Yanti menoleh dengan tajam, matanya menyala dengan kemarahan. Kalian seharusnya tidak ada di sini. Teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Dalam sekejap, ia berbalik dan melanjutkan ritualnya, mengabaikan keberadaan mereka. Karin dan teman-temannya merasa terjebak. Kita harus memanggil bantuan, Desita berbisik, tetapi saat itu juga, pintu ruangan terbuka dan Pak Kiai serta beberapa warga datang berlarian. Mereka telah mendengar suara gaduh dan merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Bu Yanti, hentikan ini, teriak Pak Kiai, melangkah maju dengan penuh keberanian. Warga yang mengikuti di belakangnya memberikan dukungan, siap membantu. Bu Yanti terkejut dan tampak semakin panik. Dalam kekacauan yang terjadi, Karin melihat kesempatan untuk menyelamatkan gadis. Ia berlari ke arah altar, sementara Ayu dan Desita menjaga agar Bu Yanti tidak mendekat. Dengan cepat, Karin melepaskan ikatan yang mengikat gadis. Ayo, kita harus pergi, serunya. Gadis itu terlihat bingung, tetapi saat melihat Karin, matanya mulai bersinar. Terima kasih, katanya, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Mereka berlari menuju pintu keluar, bergabung dengan Pak Kiai dan warga yang berhasil menahan Bu Yanti. Bu Yanti berusaha melawan, tetapi dalam sekejap, ia ditangkap oleh warga dan dibawa keluar dari ruangan. Karin, gadis, Ayu, dan Desita bisa bernapas lega. Mereka berhasil menghentikan ritual yang mengerikan itu. Namun, meski mereka selamat, Karin tidak bisa menghilangkan rasa cemas dalam hatinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan apa yang akan terjadi pada Bu Yanti? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam benaknya, sementara mereka beranjak pergi dari sanggar, meninggalkan semua yang telah terjadi di belakang. Jejak yang tertinggal. Setelah kejadian malam itu, kehidupan Karin, Ayu, dan Desita tidak lagi sama. Walau mereka berhasil menyelamatkan gadis dan menghentikan ritual Bu Yanti, rasa tenang yang seharusnya mereka rasakan tidak kunjung datang. Malam-malam di sanggar itu masih menghantui pikiran Karin dengan bayangan gadis yang ketakutan dan ritual menakutkan yang mereka saksikan. Setiap kali ia menutup mata, suara gemerincing itu kembali memanggilnya, mengingatkannya akan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Karin merasa perlu untuk menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi di sanggar tersebut. Ia tidak bisa membiarkan semua ini berlalu tanpa mengetahui lebih banyak. Dalam pikirannya, ia terus teringat pada wajah gadis yang menatapnya penuh harapan, seolah-olah gadis ingin agar ia melakukan sesuatu lebih dari sekadar menyelamatkannya malam itu. Suatu pagi, setelah berdebat dengan dirinya sendiri, Karin memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bu Yanti dan sejarah sanggar. Ia mengajak Ayu dan Desita untuk bergabung. Kita harus pergi ke perpustakaan kota. Mungkin ada catatan atau dokumen tentang sanggar ini, katanya, penuh semangat. Ayu dan Desita setuju, dan mereka bertiga pergi ke perpustakaan setelah sekolah. Di sana, mereka menghabiskan waktu berjam-jam mencari buku dan catatan yang mungkin mengungkapkan sejarah sanggar tari dan Bu Yanti. Dengan sabar, mereka menyisir rak demi rak, hingga akhirnya, Desita menemukan sebuah buku tua yang berdebu, terletak di sudut rak yang tidak terjamah. Lihat ini, Desita berteriak dengan penuh semangat. Karin dan Ayu bergegas menghampiri. Buku itu berjudul, Sejarah Budaya Tari di Kota Kita. Dengan hati-hati, mereka membuka halaman demi halaman, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah bab yang menjelaskan tentang sanggar tari Bu Yanti. Dalam buku itu, mereka membaca bahwa Bu Yanti mendirikan sanggar tersebut beberapa dekade lalu, dan sejak saat itu, banyak penari berbakat yang dilatih di sana. Namun, ada catatan mencolok yang membuat bulu kuduk Karin merinding. Ternyata, beberapa gadis yang berlatih di sana dilaporkan menghilang secara misterius. Buku itu menjelaskan bahwa ada desas-desus tentang ritual yang dilakukan oleh Bu Yanti untuk mendapatkan kekuatan dan ketenaran dalam dunia tari. Jadi, semua ini benar.
Tanya Karin, suaranya bergetar. Bu Yanti memang melakukan ritual untuk mendapatkan sesuatu. Ayu mengangguk, wajahnya tampak serius. Kita perlu memberitahu orang lain tentang ini. Ini lebih berbahaya dari yang kita kira. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan diskusi, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pustakawan tua muncul, menatap mereka dengan tatapan curiga. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya. Karin dan teman-temannya saling berpandangan, kemudian dengan cepat menyimpan buku itu. Kami hanya mencari informasi tentang sejarah tari, jawab Karin dengan tenang. Pustakawan itu mengangguk pelan, tetapi Karin bisa merasakan bahwa ia masih curiga. Hati-hati, beberapa hal lebih baik tidak digali terlalu dalam, katanya sebelum pergi. Karin merasa ada yang aneh dengan peringatan itu. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ada lebih banyak rahasia yang terkubur di balik sejarah Sanggar dan Bu Yanti. Mereka memutuskan untuk kembali ke Sanggar dan mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang dilakukan oleh Bu Yanti, berharap bisa menemukan cara untuk menghentikan segala sesuatu yang tidak beres. Malam itu, setelah berunding, mereka sepakat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di Sanggar. Kita perlu pergi ke ruangan latihan lagi, kata Karin. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa kita temukan. Dengan ketegangan yang menggelayuti, mereka kembali ke Sanggar. Kali ini, mereka berusaha untuk lebih waspada. Ruangan itu tampak sama, tetapi suasana terasa lebih menakutkan. Mereka mengatur strategi, memutuskan untuk membagi diri menjadi dua kelompok. Karin dan Ayu akan memeriksa altar, sementara Desita akan memeriksa sudut-sudut ruangan untuk menemukan petunjuk lebih lanjut. Saat Karin dan Ayu mendekati altar, mereka menemukan bahwa lilin-lilin yang sebelumnya dinyalakan kini sudah padam, tetapi ada bekas-bekas yang menunjukkan bahwa ritual itu masih baru. Di atas altar, terdapat benda-benda aneh yang membuat Karin merasa ngeri. Di antara benda-benda itu, ia menemukan sebuah jurnal kecil yang tampaknya milik Bu Yanti. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Ini catatan harian Bu Yanti. Bisik Karin dengan suara bergetar. Mereka mulai membaca, dan halaman demi halaman mengungkapkan perjalanan Bu Yanti dalam dunia tari. Namun, semakin mereka membaca, semakin menakutkan isi catatan itu. Di dalamnya, Bu Yanti menulis tentang keinginannya untuk menjadi penari terbaik dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang lain. Karin dan Ayu saling memandang dengan ketakutan. Kita harus menghentikannya. Dia tidak bisa dibiarkan bebas, kata Ayu, suaranya penuh tekad. Saat itu, Desita muncul dari sudut ruangan, wajahnya pucat. Karin, kau tidak akan percaya apa yang aku temukan, katanya, menggenggam sesuatu di tangannya. Ternyata, ia menemukan beberapa foto tua yang menunjukkan Bu Yanti berpose bersama gadis-gadis muda yang tampaknya merupakan murid-muridnya. Namun, di belakang foto-foto itu, ada catatan yang menunjukkan bahwa beberapa dari mereka tidak pernah terlihat lagi setelah berlatih di Sanggar. Karin merasakan hatinya berdebar. Kita harus memberitahu orang-orang tentang semua ini. Kita tidak bisa membiarkannya terus melakukan ini, tekadnya. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Wajah mereka berubah pucat saat melihat sosok Bu Yanti muncul di pintu ruangan dengan tatapan tajam. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya, suaranya dingin dan mengancam. Karin, Ayu, dan Desita merasa terjebak. Mereka tahu bahwa mereka telah mengungkapkan rahasia yang seharusnya tidak mereka ketahui. Dalam sekejap, ketegangan semakin memuncak, dan mereka harus menghadapi konsekuensi dari rasa ingin tahu mereka. Konfrontasi dan penyesalan. Karin, Ayu, dan Desita terdiam sejenak, wajah mereka memucat saat Bu Yanti berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata yang berkilau penuh kemarahan. Suasana di dalam ruangan terasa menegangkan. Lilin-lilin yang padam di altar seolah ikut merasakan ketegangan yang menggelayuti mereka. Bu Yanti mengenakan gaun hitam yang sama dengan yang ia pakai saat melakukan ritual malam sebelumnya, dan dengan langkah tegas, ia memasuki ruangan.
Apakah kalian sedang mencari sesuatu? Tanyanya, suaranya dingin seperti es. Karin merasakan jantungnya berdegup kencang. Tadi malam, mereka telah melihat ritual mengerikan yang dilakukan Bu Yanti, dan kini mereka terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Kami hanya ingin tahu tentang sanggar ini, kata Karin, berusaha tampak tenang meski suaranya bergetar. Kami tidak bermaksud mengganggu. Bu Yanti mendekat, senyumnya tidak menunjukkan tanda-tanda kebaikan. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Sanggar ini bukan tempat untuk anak-anak seperti kalian, ujarnya, menatap tajam. Desita, yang berdiri di samping Karin, merasakan keberanian dalam dirinya. Kami tahu tentang gadis-gadis yang hilang, Bu Yanti. Kami tahu apa yang kau lakukan, ucapnya dengan suara yang bergetar, tetapi penuh tekad. Mendengar pernyataan itu, wajah Bu Yanti berubah. Marah dan terkejut, ia melangkah lebih dekat, menatap Desita dengan penuh kebencian. Kalian pikir bisa menghentikanku. Kalian tidak tahu apa-apa tentang kekuatan yang aku miliki, katanya, suaranya kini mengandung ancaman yang jelas. Karin merasa ketakutan, tetapi ia tahu mereka tidak boleh mundur. Kami tidak akan membiarkanmu terus melakukan ini. Kami akan memberitahu semua orang tentang ritual yang kau lakukan, ucapnya dengan berani. Bu Yanti tertawa sinis, dan dalam sekejap, suasana berubah. Ia melangkah mundur dan mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang aneh. Angin dingin berhembus melalui ruangan, seolah menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Kalian tidak akan pernah pergi dari sini. Kekuatan yang kumiliki lebih besar dari yang kalian bayangkan, katanya dengan suara yang terdengar mengerikan. Karin dan teman-temannya merasa panik. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ayo, kita harus melawan, seru Karin. Ayo, yang selalu menjadi penyangga bagi mereka, mengangguk. Kita bisa melakukannya bersama. Bersama-sama, mereka mulai melawan. Karin mengambil jurus tari yang telah mereka latih, berusaha mengalihkan perhatian Bu Yanti. Sementara itu, Desita dan Ayu berusaha mencari cara untuk menjauh dari lilin-lilin yang padam, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka. Namun, Bu Yanti tampak tidak terpengaruh. Ia melanjutkan mantranya, dan tiba-tiba, cahaya dari altar mulai menyala kembali. Lilin-lilin itu menyala dengan terang, menciptakan suasana yang mistis dan menakutkan. Dengan kekuatan arwah yang telah kubangkitkan, aku akan menghancurkan kalian, teriaknya. Karin merasakan hawa dingin yang menyengat, dan di saat itulah, ia melihat bayangan gadis muncul di belakang Bu Yanti. Gadis itu tampak penuh harapan meskipun tubuhnya transparan. Bantu aku, bisiknya, suaranya lembut namun jelas. Kalian harus menghentikannya. Karin merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Ia ingat apa yang dikatakan ahli spiritual sebelumnya tentang kekuatan cinta dan persahabatan. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil gadis-gadis lain, Bu Yanti, teriak Karin, berusaha menguatkan suaranya. Mendengar tantangan itu, Bu Yanti berbalik dengan amarah yang membara. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kekuatan ini adalah milikku. Ia melangkah maju, berusaha mendekati Karin. Tetapi saat itu juga, Karin mengingat mantra yang diajarkan oleh ahli spiritual. Dengan penuh keberanian, ia mengucapkannya. Dengan cahaya dan cinta, kami bersatu di sini. Bebaskan jiwa yang terkurung dari kegelapan yang menyelimuti. Tatapan Bu Yanti berubah menjadi ketakutan. Apa yang kau lakukan? Ini tidak mungkin, teriaknya. Sementara itu, Ayu dan Desita berdiri di samping Karin, menggenggam tangan satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Cahaya dari altar semakin terang, dan energi positif mulai mengalir ke arah gadis. Karin bisa merasakan bahwa arwah gadis berusaha untuk bebas dari cengkraman kegelapan yang dipancarkan Bu Yanti. Dalam sekejap, semua lilin menyala terang, dan cahaya itu membentuk lingkaran di sekeliling Bu Yanti. Tidak, teriak Bu Yanti, berusaha melawan. Namun, lingkaran cahaya semakin kuat, dan dalam sekejap, ia terjebak di dalamnya. Karin dapat melihat bahwa kekuatan yang dimiliki Bu Yanti mulai pudar,
dan wajahnya berubah dari marah menjadi panik. "Bebaskan aku, ini tidak adil," pekiknya, tetapi Karin tidak bisa merasa kasihan. Semua gadis yang hilang, termasuk gadis, layak untuk bebas dari pengaruh Bu Yanti. Karin terus mengucapkan mantra, dan akhirnya, dengan satu dorongan terakhir, Bu Yanti terlempar keluar dari lingkaran cahaya dan terjatuh ke lantai. Di saat yang sama, arwah gadis mulai bersinar, dan Karin bisa melihat senyuman di wajahnya. "Terima kasih," bisik gadis, suaranya terasa hangat dan menenangkan. "Kalian telah membebaskan kami semua." Rasa lega memenuhi hati Karin dan teman-temannya. Mereka berhasil menghentikan Bu Yanti dan membebaskan gadis-gadis yang terjebak. Namun, saat mereka bersorak, Karin merasakan kesedihan mendalam. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah menang, banyak jiwa yang telah menderita akibat keserakahan Bu Yanti. Pak Kiai dan warga yang datang sebelumnya muncul kembali ke ruangan, terkejut melihat apa yang terjadi. Pak Kiai segera mengamankan Bu Yanti, yang terbaring lemah di lantai. "Kau akan bertanggung jawab atas semua ini," katanya dengan tegas. Ketika para warga membantu gadis dan arwah lainnya menemukan jalan menuju kebebasan, Karin merasa terharu. Ia menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk menyelamatkan satu jiwa, tetapi untuk membongkar kegelapan yang telah menyelimuti sanggar itu selama bertahun-tahun. Malam itu, Karin dan teman-temannya pulang dengan perasaan campur aduk. Mereka telah berhasil, tetapi bayangan gadis dan semua gadis yang hilang akan selalu menghantui mereka. Karin tahu bahwa mereka harus melanjutkan perjuangan ini, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk semua yang telah menderita karena keserakahan dan ambisi yang tidak terkontrol. Di dalam hati, mereka berjanji untuk tidak pernah melupakan pelajaran berharga ini, bahwa kekuatan sejati berasal dari cinta, persahabatan, dan keberanian untuk berdiri melawan kegelapan. Pembebasan dan harapan baru. Malam setelah konfrontasi yang mendebarkan itu, suasana di kota kecil terasa berbeda. Langit yang gelap seolah memberikan jalan bagi cahaya bulan yang bersinar lebih terang dari biasanya. Karin, Ayu, dan Desita berjalan pulang dengan hati yang lega, meskipun bayangan peristiwa yang baru saja mereka alami masih membekas di pikiran mereka. Mereka telah berhasil menghentikan ritual Bu Yanti dan membebaskan gadis serta arwah-arwah lainnya, tetapi mereka tahu bahwa tidak semua kisah berakhir dengan bahagia. Setibanya di rumah, Karin merasa lelah tetapi penuh harapan. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap langit malam melalui jendela. Pikirannya melayang pada gadis, sosok yang telah begitu berani meskipun terperangkap dalam kegelapan. "Semoga kau menemukan kedamaian, gadis," bisiknya, berharap arwah gadis itu dapat beristirahat dengan tenang. Di pagi harinya, Karin, Ayu, dan Desita berkumpul di rumah Karin. Mereka merencanakan untuk kembali ke sanggar, kali ini dengan tujuan yang berbeda. Tanpa ragu, mereka ingin mendokumentasikan pengalaman mereka dan menyebarkan cerita tentang apa yang terjadi di sanggar tari Bu Yanti kepada masyarakat. Mereka percaya bahwa dengan berbagi kisah ini, mereka bisa mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Jika orang-orang tahu kebenarannya, mereka tidak akan membiarkan Bu Yanti melanjutkan praktik jahatnya, kata Ayu, semangat. "Kita harus memastikan tidak ada lagi yang menjadi korban." Desita mengangguk setuju, "Dan kita perlu menghormati semua arwah yang telah menderita. Mereka berhak untuk diingat," tambahnya. Karin merasa bangga memiliki teman-teman yang berani dan peduli. Bersama-sama, mereka mulai menyusun rencana. Mereka akan mengunjungi perpustakaan lagi untuk mencari catatan sejarah sanggar dan menyiapkan presentasi untuk acara komunitas yang akan datang. Semua informasi yang mereka kumpulkan akan disampaikan kepada warga kota, agar lebih banyak orang memahami bahaya di balik ambisi Bu Yanti yang tidak terkontrol. Hari-hari berlalu, dan mereka bekerja keras mempersiapkan presentasi. Meskipun ada rasa takut dan ragu, mereka saling mendukung. Ketika acara komunitas tiba, Karin berdiri di depan kerumunan orang-orang yang berkumpul, jantungnya berdebar kencang. Di sampingnya, Ayu dan Desita memegang tangan satu sama lain, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan.
Mereka mulai menceritakan segala sesuatu yang terjadi di sanggar, dari undangan mereka untuk tampil, hingga ritual mengerikan yang mereka saksikan. Karin bisa melihat ekspresi shock dan ketidakpercayaan di wajah warga. Beberapa dari mereka tampak tidak percaya bahwa Bu Yanti, yang selama ini mereka anggap sebagai sosok teladan, bisa melakukan hal semacam itu. Namun, ketika mereka menunjukkan foto-foto dan catatan yang berhasil mereka kumpulkan, suasana mulai berubah. Warga mulai memahami bahwa ada kebenaran di balik cerita mereka. Kami tidak hanya berbicara tentang satu gadis yang hilang, tetapi tentang banyak gadis lainnya yang menjadi korban, tegas Karin. Kami tidak bisa membiarkan praktik ini terus berlanjut. Setelah presentasi selesai, suasana hening sejenak sebelum kerumunan mulai berbisik. Akhirnya, seorang wanita tua berdiri dan berkata, "Saya ingat beberapa gadis yang hilang. Mereka adalah penari berbakat. Kami seharusnya memperhatikan tanda-tanda itu." Seiring dengan semakin banyaknya orang yang berbicara, diskusi mulai berkembang. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka pernah merasakan keanehan di sanggar dan mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ketika Pak Kiai juga berdiri dan mendukung mereka, mengatakan bahwa mereka harus bersatu untuk melindungi anak-anak dan remaja dari kekuatan gelap, dukungan untuk mereka semakin kuat. Dalam hati, Karin merasa bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka tidak hanya menyelamatkan diri mereka sendiri, tetapi juga memberi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara. Ketika acara berakhir, mereka dikelilingi oleh warga yang berterima kasih atas keberanian mereka. Beberapa hari setelah acara tersebut, kabar tentang ritual Bu Yanti dan praktik-praktik gelapnya menyebar dengan cepat di kota. Polisi mulai melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap Bu Yanti. Karin merasa lega mendengar bahwa sanggar tersebut akan ditutup dan diubah menjadi pusat seni yang aman dan positif bagi anak-anak dan remaja. Namun, meskipun mereka telah berhasil, Karin tidak bisa menghilangkan rasa kesedihan di hatinya. Ia masih sering bermimpi tentang gadis dan arwah-arwah lainnya. Suatu malam, saat ia tertidur, ia bermimpi bertemu dengan gadis. Arwah gadis itu tampak tenang dan bersinar, seolah membawa kedamaian. "Terima kasih, Karin," bisik gadis, suaranya lembut dan menenangkan. "Kau telah membebaskan kami, sekarang kami bisa beristirahat dengan tenang." Karin terbangun dengan air mata di wajahnya, tetapi kali ini, ia merasa lega. Ia tahu bahwa meskipun perjuangan mereka penuh dengan tantangan dan kesedihan, mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka telah memberikan harapan baru, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di kota itu. Dengan semangat baru, Karin, Ayu, dan Desita berkomitmen untuk terus menyebarkan cinta dan keindahan tari tanpa kegelapan yang menyertainya. Mereka bersatu untuk memastikan bahwa seni tari menjadi simbol kebebasan, ekspresi, dan harapan. Cerita mereka tidak hanya menjadi pelajaran bagi mereka, tetapi juga bagi generasi mendatang. Di bawah cahaya bulan yang bersinar, mereka menari bersama, merayakan kehidupan, persahabatan, dan semua harapan yang telah mereka bangun bersama. Dalam setiap gerakan, mereka menghormati gadis dan semua arwah yang telah dibebaskan, memastikan bahwa tidak ada yang akan melupakan kisah mereka.